zamannya Sang Buddha, cerita-cerita orang mencapai kesucian sepertinya kok gampang sekali ya Bante ya. Bahkan ada anak Samanera umur 7 tahun tuh tidak berapa lama jadi Samanera udah mencapai arahat. Nah hal seperti ini apakah timbunan karma-karma masa lampau yang dikumpulin berjuta-juta tahun kehidupan sehingga menjadi seperti itu Bante? Ya, jawaban konvensionalnya begitu. Jawaban yang tidak akan disanggah, jawaban yang aman. Tapi sisi yang lain adalah permaknaan suci yang ada beberapa tingkat: Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahata. Bagaimana sesungguhnya punya substansi antara pemahaman dulu, yaitu saat Sang Buddha muncul, dan yang sekarang ini dimengerti oleh sebagian umat Buddha, masihkah sama? Apakah tidak ada pemasukan beberapa item bahwasanya yang suci itu mestinya begini, tambahan begini. Ya. Seperti misalnya dalam Sikapada Aniyata itu, seorang biku berada berduaan dengan seorang wanita yang dari keberadaan mereka berdua itu, seorang wanita yang bisa dipercaya melapor kepada biku yang lain atau kepada sangga. Apa yang wanita itu katakan, sangga bisa langsung memvonis biku itu sebagai yang melanggar sebagaimana yang wanita itu katakan. Kemudian oleh kata-kata acarya, yaitu para guru yang menyusun penjelasan Tipitaka, bahwasanya wanita yang punya keyakinan ini adalah wanita yang setidaknya telah mencapai kesucian Sotapanna. Pada praktek nyata untuk zaman sekarang ini, siapa yang disebut Sotapanna menjadi sulit. Sepertinya Sikapada ini menjadi sesuatu yang tidak applicable, tidak bisa dijalankan. Untuk mendapatkan pemastian seseorang itu Sotapanna, siapa yang memastikan, yang menentukan? Dan kalau tidak begitu, bagaimana seorang wanita yang mengetahui seorang biku dengan seorang wanita yang sedang berduaan melapor? Nah, kata-katanya bisa dipercaya. Dan kalau memang kata-katanya tidak bisa dipercaya oleh karena tidak ada label yang Sotapanna setidaknya, berarti tidak ada kuasa lagi bagi setiap wanita untuk melapor. Kan begitu? Tapi ini yang terjadi, yang ada. Seorang Sotapanna dari
bahasa yang sejauh yang ya dimengerti, cukup orang yang telah mengerti prinsip ajaran Sang Buddha, namanya Sotapanna. Sota artinya arus, tidak lain adalah ketika arus suara itu terdengar oleh telinga, indera pendengar. Namanya sota itu artinya pendengar juga. Sota, indera pendengar, sota. Apana, masuk ke telinga. Sota apana, masuk ke telinga, yaitu yang telah mendengar, yaitu yang telah mengerti prinsip-prinsip utama Sang Buddha, ajaran Sang Buddha. Selesai sampai di situ, tidak perlu meditasi, yaitu cita wisuddhi. Ya, sebelum ada cita wisuddhi, kemurnian secara batin, yaitu batin terbebas dari pengotor-pengotor batin, keserakahan, kebencian atau yang lain-lain. Sehingga seorang Sotapanna itu yang masih punya kebencian, masih punya iri hati, masih punya keserakahan, masih pesolek dan sebagainya. Sejauh apa ini bisa diterima oleh masyarakat sekarang seorang Sotapanna seperti itu? Dengan kriteria silanya sempurna, dengan kriteria ini itu apa dan sebagainya. Nah, begitu. Karena perbedaan atau keraguan adanya potensi adanya perbedaan pemahaman apa yang disebut suci oleh orang zaman sekarang dan oleh orang zaman dahulu, yaitu saat Sang Buddha membabarkan Dharma, sehingga kita agak sulit untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Sesungguhnya kita-kita ini, di antara kita-kita ini, apakah tidak ada yang Sotapanna? Memungkinkan sekali, banyak sudah Sotapanna. Di Indonesia ini lah, umat Buddha Indonesia ini. Termasuk juga Sakadagami yang, meskipun belum total menghancurkan pengotor-pengotor batin, tapi setidaknya sudah mengurangi, banyak berkurang keserakahan kebenciannya. Begitu. Bagaimanapun tidak berarti orang boleh mengasumsi dirinya adalah seorang Sotapanna, apalagi Sakadagami, Anagami, tanpa ada pemahaman yang sesuai tentang apa sih sesungguhnya Sotapanna itu, harus punya pemahaman sampai di mana. Ada saja orang yang berasumsi dirinya sudah Sotapanna. Termasuk juga memberikan klaim, si A setidaknya sudah Sotapanna, setidaknya sudah Sakadagami, Anagami, Arahanta. Bukan berarti gampang untuk klaim, untuk asumsi, untuk punya anggapan sedemikian rupa juga. Nah, begitu.
Bukannya tidak memungkinkan zaman sekarang itu ada orang-orang suci. Selain dari jawaban yang sudah dijawab sendiri tadi itu, karena timbunan ya karma-karma yang lampau, sehingga kekuatan aditana, tekad untuk bisa mendengar dharma dari seorang sama Sambuddha dan semoga mendapatkan bagian pencerahan yang Sang Buddha telah capai. Nah, istilahnya begitu, bagian pencerahan yang telah Sang Buddha capai atau yang telah sama Sang Buddha capai, sehingga punya aditana yang kuat, tekad yang kuat, kesungguhan hati yang kuat, juga didukung dengan pelatihan-pelatihan yang dengan kesungguhan hati untuk mendukung nantinya, untuk memberikan alas pondasi nantinya ketika ia betul terlahir, ketika muncul sama Sang Buddha. Tidak sedikit yang bertekad memang, ya kita umat Buddha terbayang oleh sesuatu yang indah ketika muncul sama Sang Buddha. Gampang sekali mencapai penerangan, pencerahan, menjadi orang suci, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahata. Karena sama Sang Buddha Gautama sudah lewat, sudah parinibbana, yang diharap adalah Bodhisattva Meteya yang nanti menjadi sama Sang Buddha, sehingga punya tekad tampak mulia sekali. Semoga ya saya bisa terlahir di zaman Buddha Meteya, mendengar dharma beliau dan mencapai tingkat kesucian. Saya katakan tampak indah, tampak mulia, sepertinya kok negatif. Ya, oleh karena ada embel-embel perkataan yang ada di dalamnya. Keterangan lebih lanjut, pernyataan lebih lanjut orang itu. Untuk saat ini dalam kehidupan saat muncul dharma dari sama Sang Buddha Gautama ini, saya pending dulu. Dan tidak menjalankan dharma Sang Buddha Gautama. Hanya berharap nanti bertemu dengan sama Sang Buddha Meteya. Tahu tidak, pemikiran dia yang seperti itu mungkin juga sudah pernah ada saat dia sedang berada dalam ajaran sama Sang Buddha sebelum-sebelumnya, dengan mengatakan nanti sama Sang Buddha depan, ya semoga saya bisa terlahir di zaman beliau. Tapi tidak berlatih. Akibatnya apa? Tidak punya potensi untuk mencapai. Dan itu terbiasa. Tekadnya memang kesampaian, terlahir di zaman sama Sang Buddha, tapi tidak ada potensi untuk mencapai oleh karena tidak ada pelatihan. Sudah berapa sama Sang Buddha yang muncul bersamaan, kelahiran dia bersamaan dengan kemunculan sama Sang Buddha yang, dia mengabaikan, tidak berlatih, hanya berharap semoga sama Sang Buddha depan, bisa mengajar saya, kemudian santai-santai tidur-tidur. Untung masih sebagai manusia bisa berdana, bisa melakukan, mempraktikkan, menjalankan kebajikan-kebajikan kalau dia mau. Saat sama Sang Buddha muncul dan mengajar dharma, dia mendengar, dia mengerti dalam batasan tertentu,
dalam urusan bajik-bajik perdana, menjalankan sila, dan kebajikan-kebajikan yang sifatnya itu ya duniawi, ya. Punya pengertian benar pada karma, ya. Apa itu? Keburukan mendatangkan penderitaan, kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Ini apakah pandangan salah? Tidak. Ini adalah pandangan benar, tapi pandangan benar yang sifatnya duniawi. Dengan melakukan kebajikan memang itu manfaat, yaitu karma baik, kusala kama, atau punya kiriya, perbuatan bajik. Ini baik, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Ini sebagai panadol saja untuk meringankan sakit. Berbuat bajik menjadi lega berjalannya di samsara ini. Tidak terhimpit, tidak panas, tidak tegang, tidak gelisah karena kebajikan. Sebentar kemudian buah kebajikannya habis, ya harus bersusah payah lagi dan lagi dan lagi. Hukum karma diajarkan sebagai landasan awal, punya pengertian secara duniawinya. Melakukan kebajikan, ya itu masih ada kotoran batin. Namanya sa-asawa. Sa itu bersama, asawa itu apa? Pengotor-pengotor batin. Kama-sawa, bhava-sawa, dan avijja-sawa. Masih ada kotoran batin. Kalau ya asawa di kategori yang lain masih ada yang namanya dithasawa, titi-asawa. Masih ada asawa, masih ada kotoran batin. Dan setiap batin yang masih ada kotoran batin tidak mungkin untuk mencapai kesucian. Lepas dari samsara tidak bisa. Punya bahagia, ya memang ya punya bahagia itu artinya adalah di sisi yang bajik, sisi yang penuh, sisi yang punya. Apa itu punya? Memiliki, menjadi berada. Orang yang punya berdana menjadi berada. Orang yang sabar menjadi berada. Orang yang tahu terima kasih menjadi berada. Berada itu apa? Ya kaya. Kaya ya punya itu. Punya artinya kebajikan, punya artinya ya yang memiliki, yang ada. Dikatakan kaya kalau berbuat baik. Oleh karena kebaikan itu adalah nama lain dari kekayaan atau sumber kekayaan, baik secara materi maupun batiniah. Ini memang di sisi kebajikan, di bagian kebajikan, di kategori kebajikan. Upati wepaka, ya upati itu sesuatu yang berkaitan dengan samsara ini, namanya upati. Upati wepaka punya ciri memberikan buah secara duniawi. Kata upati secara duniawi itu masih terbagi menjadi 3, yaitu ada kanda, ada rupa, ada nama, ada karma sangkara. Ya. Dan satu lagi adalah masih ada kilesa. Yang ketiganya ini ya antara kanda, kama, kilesa lengkap sudah. Apa itu? Samsara. Samsara itu ada 3. Kilesa wata,
yaitu kotoran batin berupa keinginan, kesenangan, kamawata, perbuatan, lingkar berupa perbuatan, wipaka wata, lingkar berupa buah, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Karena ada kesenangan, muncul kemudian perbuatan. Karena ada perbuatan, muncul kemudian hasil berupa kebahagiaan penderitaan. Karena ada kebahagiaan penderitaan di alam manusia, di alam peta, di alam surga, terpicu munculnya kesenangan. Balik lagi kilesa. Bagaimana kalau mendapatkan kesenangan, kesenangannya ini disadari mau habis atau bahkan sudah habis, ingin senang lagi, muncul sudah namanya senang. Melakukan lagi, karma lagi. Kalau yang didapati adalah penderitaan, senang tidak? Ya senang. Senang sesuatu yang lain dari apa yang dihadapi. Karena menyenangi sesuatu yang lain dari yang dihadapi, sehingga melakukan sesuatu untuk mendapatkan lain dari apa yang sedang dihadapi. Muncul namanya perbuatan. Karena ada perbuatan, tergantung buruk atau baik, mendapatkan penderitaan, kebahagiaan. Muncul terus berulang begitu. Ini namanya upati wipaka. Tapi ini adalah pengertian benar yang sifatnya adalah duniawi, tidak menyelesaikan masalah. Sedangkan inti ajaran Sang Buddha adalah bukan untuk mengerti hukum karma dalam arti untuk memilih hal-hal bajik, perbuatan bajik, untuk bisa enteng dalam berjalan di samsara yang semuanya itu tidak pasti, tidak tentu, tidak ada ujung habisnya, tidak ada selesainya, melelahkan, membosankan. Banyak menderitanya daripada bahagianya. Tetapi mengerti karma dalam arti ini loh sesuatu yang ya ini lingkaran setan. Tugas umat Buddha setelah mengerti ajaran Sang Buddha adalah menghentikan karma. Bagaimana perbuatan bisa dihentikan? Lewat menghentikan kesenangan, tidak menyenangi. Bagaimana supaya tidak menyenangi? Mengerti kebenaran, yaitu memunculkan wicca, memunculkan nyana, sebagai yang asubha, sebagai yang adinawa, sebagai yang anicca, sebagai yang anatta. Yang itu tidak lain adalah pengembangan dari yang namanya 4 kebenaran Arya, Catu Arya saja. Baru tuntas. Pertanyaannya apa tadi itu ya? Oh, tentang apa kemungkinan ada kesucian ya. Jadi kalau dia kemudian tidak beranjak untuk melatih diri pada kehidupan saat sama Sang Buddha Meteya itu muncul pun, dia tidak punya potensi cukup untuk mencapai. Bahkan betul dia terlahir di pas sama Sang Buddha Meteya itu muncul, lahir sebagai kodok. Ya, tekadnya memang kesampaian. Dan itu dia salah dalam punya persepsi bertekad, yaitu tidak jelek bertekad. Ajarannya juga sama Sang Buddha Meteya dengan sama Sang Buddha Gautama, sama Sang Buddha yang lain-lain pun sama ajarannya. Dan dikatakan sama Sang Buddha Gautama itu adalah Panyadhika, punya titik berat pada sisi kebijaksanaannya, punya kemampuan, punya kepiawaian dalam menjelaskan dharma, dalam mengajarkan dharma, dalam membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Ini saja. Nah, para pengikutnya punya banyak kilahan.
alasan ini itu dan sebagainya untuk tidak menjalankan dharma beliau, apalagi untuk sama Sambuddha yang ya secara ininya kemampuan tambahannya itu lebih inferior, lebih lagi. Oleh karena setiap sama Sambuddha itu tidak sama kemampuan dalam mengajar dharma. Meskipun secara standarnya adalah beliau yang punya kebijaksanaan, mencapai kebijaksanaan, beliau yang suci dan punya kebelas asihan dalam kepada makhluk-makhluk mengajar dharma. Ada ketiganya. Bagaimana kalau kemudian ajarannya sama tetapi dengan dalih tertentu, alasannya cukup ini, sesungguhnya itu pujukan dari Mara untuk mengatakan begitu, dan sesungguhnya yang mengatakan begitu adalah marahnya itu, setannya itu, kotoran batinnya itu, semacam membuat kata-kata yang tampak indah tapi sesungguhnya nonsense. Hanya dalih saja. Mara yang berkata begitu, bukan diri yang sesungguhnya dia. Meskipun diri yang sesungguhnya seseorang tentu jangan dimengerti, kan tidak ada dalam Buddhis. Jangan begitu juga. Artinya apa? Diri dalam arti adalah ini loh, satu entitas yang dimengerti sebagai makhluk yang punya keinginan untuk terbebas dari penderitaan. Nah, itu dia. Tentu masih dalam konteks kebenaran duniawi kata diri di sini.